Hai Sobat Pajak, jumpa lagi di channel Cahya Abu Husain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan laporan keuangan yang sederhana. Ini diperuntukkan bagi kalian yang memiliki perusahaan atau badan usaha yang baru saja didirikan. Nah, laporan keuangan sederhana ini tentunya akan mengakomodir teman-teman semua dalam hal melaksanakan kewajiban pembuatan laporan keuangan sebagaimana yang diamanahkan dalam akta pendirian perusahaan dan juga sebagai pelaporan kita dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu berupa SPT tahunan. Nah, baik kawan pajak semua dan sobat-sobat sekalian, apabila perusahaan kita sudah berada dalam satu periode yang penuh, baik itu mungkin saja didirikan tidak pada awal tahun, namun berada di tengah-tengah tahun, namun apabila kita sudah sampai pada akhir periode, yaitu yang biasanya adalah bulan Desember di tahun 2022 ini, maka siap-siap kita nanti akan melakukan pembuatan laporan keuangan. Baik teman-teman yang perusahaannya sudah berjalan atau belum sama sekali, juga hati-hati ya, harus diingat tetap wajib melakukan pembuatan laporan keuangan. Kenapa? Karena laporan keuangan ini nanti akan menjadi lampiran atau menjadi persyaratan dalam kita melakukan pelaporan SPT tahunan dari wajib pajak perusahaan atau wajib pajak badan yang kita miliki. Nah, laporan keuangan itu apa saja sih? Untuk kepentingan perpajakan, sobat sekalian, laporan keuangan itu minimal terdiri dari dua, yaitu laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Nah, di dalam laporan laba rugi ini nanti akan mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan peredaran usaha atau omset, kemudian nanti akan disandingkan dengan biaya-biaya. Nah, dari peredaran usaha dan biaya-biaya inilah nanti setelah kita hitung, kita akan mengetahui berapa laba yang dimiliki oleh perusahaan atau bahkan menjadi rugi ya apabila biaya yang kita keluarkan itu lebih besar daripada omset. Kemudian laporan yang kedua adalah neraca. Nah, di dalam neraca ini ada dua bagian, yaitu sebelah kiri berupa aktiva dan sebelah kanan berupa pasiva. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktek. Sobat-sobat semua di sini bagi yang perusahaannya baru berdiri, jadi tadi ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan, tetap wajib membuat laporan keuangan. Nah, ini saya contohkan. Pertama, kita membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Tentunya kita buat judulnya ya, laporan laba rugi. Kemudian di sini contohnya nama perusahaan kita adalah CV Maju Mundur. Kemudian untuk periode tahun 2022 ya, periode yang berakhir pada bulan Desember ya. Desember ya, 2022. Nah, di sini tadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan, laporan laba rugi ini adalah terdiri dari pencatatan peredaran usaha atau omset dan biaya-biaya. Nah, di sini teman-teman bisa mencontoh format seperti ini atau memiliki format yang lain, tidak masalah. Intinya adalah di sini kita pada bagian atas
akan mencatat peredaran usaha yang kita miliki dalam satu periode, totalnya berapa. Kemudian untuk pertama kali kita akan mencari laba kotor, ya rekan-rekan semua. Laba kotor terlebih dahulu kita cari, yaitu dengan mengurangkan laba kotor dengan mengurangkan antara peredaran usaha dengan HPP, ya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini adalah contohnya pembelian barang dagangan, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai laba kotor, maka kita kurangkan dengan biaya usaha lainnya. Seperti apa? Seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya administrasi, biaya apa lagi? Misalkan biaya transportasi, ya, dan biaya-biaya lainnya. Sehingga apabila tadi sudah dirinci biaya-biaya tersebut, maka ketika kita jumlahkan lalu kita kurangkan dengan laba kotor, maka pada akhirnya akan mendapatkan nilai dari laba atau rugi bersih, ya. Nah, oleh karena ini adalah untuk pencatatan perusahaan yang baru berdiri, jadi di sini kita buat 0 saja, ya rekan-rekan semua. Nah, pada bagian akhir di sini jangan lupa kita buat direktur dan namanya, ya. Kemudian di cap perusahaan. Nah, ini contoh atau template dari laporan laba rugi yang sederhana. Nah, meskipun nihil, meskipun tidak ada transaksi, jadi perlu diingat, ya teman-teman, rekan semua, sobat semua, laporan laba rugi ini tetap wajib dibuat. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke sebelah kanan. Di sini ada neraca, ya. Kita buat sama, ya. Pertama judulnya dulu, kemudian nama perusahaan, kemudian periode Januari sampai Desember tahun 2022. Jadi neraca ini tadi seperti yang sudah disampaikan terdiri dari dua, sebelah kiri adalah aktiva dan sebelah kanan adalah pasiva. Nah, sebagaimana arti yang sebenarnya dari neraca, yaitu timbangan, ya. Timbangan itu harus seimbang. Yaitu di sini juga aktiva dan pasiva jumlahnya harus seimbang. Sehingga misalkan aktiva nominal totalnya adalah 100 juta contohnya, kemudian pasiva juga bernilai 100 juta. Jadi tidak boleh tidak seimbang. Kenapa? Karena pada dasarnya pasiva ini nanti akan menunjukkan siapa pemilik dari aktiva atas nama perusahaan ini. Nah, aktiva itu rinciannya adalah berupa aset, ya, baik dia aset tetap, aset lancar, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Di sini dirinci pada sebelah kiri, ya, bagian sebelah kiri yaitu aktiva. Nah, ini contohnya. Di sini asetnya adalah kas, bank, piutang, kendaraan, bangunan, dan aset lainnya. Kemudian kita totalkan. Kemudian di bagian pasiva, di sini adalah tadi, ya, kepemilikan dari aktiva ini. Contohnya, misalkan CV Maju Mundur ini punya uang 100 juta untuk modal usaha, tetapi bukan dari setoran pemilik, melainkan dari pinjaman bank. Nah, maka aktiva berupa kas atau bank tadi itu dimiliki oleh bank, ya, dimiliki oleh bank, bukan dimiliki oleh pemilik. Kalau dimiliki oleh pemilik, maka dia masuknya atau dicatat pada bagian setoran modal awal, yaitu bagian ekuitas. Nah, seperti ini, ya. Kita contohkan, misalkan di sini kita lihat, ya, setoran modal awal misalkan pada perjanjiannya atau pada akta itu bernilai 100 juta. Nah, maka di sini sudah otomatis apabila kita isi di sebelah kanan di pasiva 100 juta, maka totalnya menjadi 100 juta.
Kemudian karena ini baru berdiri, maka hutang bank itu belum ada, menjadi 0 ya. Nah, di bagian pasifa ini sudah kita isi ya, setoran modal 100 juta. Maka supaya seimbang, sebelah kiri yaitu bagian aktiva ini harus kita isi. Yaitu dari mana pengisiannya adalah setoran modal awal yang nilainya 100 juta ini harus kita rinci atau harus kita perjelas. Ini dalam bentuk apa? Sebesar nominal 100 juta ini. Contoh misalkan, 100 juta ini adalah sebanyak uang yang tersimpan semuanya di bank, misalkan seperti itu ya. Maka di sini kita buat uang tabungan di bank 100 juta. Atau bisa jadi di sini di banknya itu hanya 95 juta. Tapi tersimpan di kantor ya, atau di bawah tempat tidur, di bawah bantal itu ada 5 juta, atau di brankas ya teman-teman ya, 5 juta. Nah, maka seperti ini ya. Kas, kemudian bank, kasnya 5 juta, banknya 95 juta. Sehingga kita pastikan bahwa di sini seimbang antara aktiva dan pasifa. Kemudian bagian akhir jangan lupa dibuat direktur dan namanya lalu dicap. Nah, mungkin untuk sederhananya seperti ini. Jadi teman-teman pastikan bahwa neraca itu ada isinya ya teman-teman ya. Meskipun di laporan laba rugi itu tidak ada atau belum ada kegiatan. Jadi ini sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah contoh untuk perusahaan yang baru berdiri dan belum memiliki kegiatan usaha. Demikian pembahasan kali ini untuk perusahaan yang ada kegiatan usaha. Akan kita bahas pada video berikutnya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan.